nyanket dijual 300 ETH. Udah gila ya? Belakangan ini, istilah NFT atau non-fungible token itu semakin sering terdengar dan dibicarakan di komunitas kripto. Beberapa barang digital, mulai dari karya seni, meme, hingga item untuk game, itu diperjualbelikan dan juga dilelang dengan harga yang sangat fantastis. Contohnya ada lukisan digital yang namanya Innovator Dinner yang dijual senilai $1 juta dan juga meme nyanket yang harganya 300 ETH. Tapi sebenarnya NFT itu apa sih? Dan kenapa orang-orang rela membeli barang yang harganya sangat mahal padahal nggak bisa disentuh? Hai, gue Dila. Di video kali ini gue akan membahas tentang NFT yang lagi hits banget nih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe. Sebelum gue mulai jelasin tentang NFT atau non-fungible token, gue bakal jelasin dulu nih arti kata fungible itu sendiri. Fungible itu artinya dapat tergantikan. Berarti non-fungible token adalah token yang nggak bisa tergantikan, kayak pacar kamu. Barang-barang yang bisa tergantikan tuh apa sih? Contohnya uang. Uang selembar 100.000 yang kamu miliki, nilainya itu sama aja dengan uang 100.000 punya teman kamu. Jadi kalau misalkan uang tersebut tuh ditukar, ya nilainya akan sama aja, dan fungsinya juga sama aja. Di barang yang nggak tergantikan adalah karya seni. Seperti lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa di dunia ini ya cuma ada satu, itu juga udah ada di museum di Prancis. Satu lukisan Mona Lisa nggak bisa nih disamain sama satu lukisan The Starry Night-nya dari Vincent van Gogh. Nah, sampai sini udah pada paham ya antara fungible dan non-fungible. Kita lanjut ke pembahasan tentang non-fungible token. Berbeda dari token cryptocurrency biasa, non-fungible token adalah sebutan bagi token yang nggak bisa tergantikan dengan token lainnya. Hal ini berarti token NFT yang kamu miliki itu nggak sama dan nggak bisa digantikan oleh token NFT punya teman kamu. Sedangkan kalau satu Bitcoin yang kamu miliki, nilainya kan sama aja dengan satu Bitcoin punya teman kamu. Hal ini karena setiap NFT mewakili satu barang atau benda unik yang berbeda satu sama lain. Jadi dengan memiliki NFT, berarti kamu memiliki sebuah bukti kepemilikan atas suatu barang tersebut. Bisa berupa karya seni, meme, atau item-item dalam games. Kepemilikanmu atas barang atau karya tersebut itu tercatat dalam blockchain secara mutlak dan nggak ada yang bisa malsuin. Jika kamu menjual NFT tersebut ke orang lain, maka kepemilikannya juga akan berpindah. Tapi riwayat kepemilikan kamu dalam blockchain itu akan tercatat selamanya. Ada yang hobi koleksi barang nggak nih? Sejak zaman dulu udah banyak banget kolektor yang hobi mengoleksi barang sesuai dengan minat dan hobinya masing-masing. Mulai dari koleksi perangko, sepatu, lukisan, jam tangan, hingga mainan Hot Wheels, Lego, dan lain-lain. Namun dikit banget nih yang mau mengkoleksi barang digital, karena barang atau karya digital itu gampang banget untuk dikopi, dibagikan, dan juga dicuri. Nah, NFT memungkinkan kita untuk mengkoleksi barang secara digital tanpa takut ada yang mencuri dan memalsukannya. Karena ya itu tadi, dengan memiliki NFT berarti kamu memiliki bukti kepemilikan atas suatu barang atau karya yang tercatat secara mutlak di blockchain. Sebenarnya NFT tuh udah muncul beberapa tahun ke belakang, tapi baru booming lagi akhir-akhir ini. Salah satu token NFT pertama yang muncul adalah CryptoKitties. CryptoKitties adalah sebuah game di mana pemain tuh bisa membeli, menjual, menukar, dan mengembangbiakan kucing digital. Token CryptoKitties berbasis ERC-721, tapi baru-baru ini pindah ke blockchain mereka sendiri yaitu Flow. Jadi misalnya nih, kamu punya satu token CryptoKitty dan kamu kirimkan ke teman kamu. Lalu teman kamu mengirimkan token CryptoKitty-nya ke kamu. Nah, dua token CryptoKitty tersebut yang kamu kirimkan dan yang kamu terima itu adalah dua token yang berbeda. Jadi ibaratnya kayak kucing aja, nggak mungkin kan satu kucing tuh sama dengan kucing yang lainnya. Nah, NFT tuh lagi heboh banget karena ada beberapa barang yang dijual dengan harga yang sangat fantastis. Salah satunya adalah meme nyanket. 10 tahun sejak pertama kali munculnya meme nyanket, Chris Torres, pencipta atau creator asli dari meme nyanket ini tuh menjual versi terbaru yang udah di-remaster secara digital. Meme kucing berbadan kotak dan kentut pelangi ini yang dari dulu udah sering beredar di internet berhasil dijual dengan harga 300 ETH atau 6 miliar rupiah. Gila kan? Kemudian melalui sebuah cuitan Twitternya Anthony Pompliano, ia mengumumkan bahwa NFT dari lukisan Innovator's Dinner akan menjadi NFT pertama yang dijual seharga $1 juta. Aktris Lindsay Lohan pun ikutan terjun ke dunia NFT dengan menjual karya potret digitalnya. Lindsay Lohan mengatakan bahwa ia percaya pada dunia dengan sistem keuangan yang terdesentralisasi. Hasil penjualan NFT-nya akan ia gunakan untuk berdonasi ke organisasi amal yang menerima Bitcoin untuk memberdayakan masyarakat supaya bisa beradaptasi dengan teknologi ini. Diapers Lab memiliki platform koleksi digital NBA Top Shot
yang baru saja merilis lebih dari 10.000 koleksi video bola basket menggunakan blockchain Flow dan berhasil memperoleh keuntungan lebih dari $1 juta. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat Gary Vee semakin aktif menulis di cuitan Twitternya untuk menunjukkan bahwa ia percaya pada teknologi NFT ini. NFT bisa kamu beli di beragam marketplace NFT, seperti Rarible, Decentraland, OpenSea, dan juga Engine Marketplace. Biasanya yang harus dilakukan jika kamu mau membeli NFT adalah kunjungi salah satu marketplace tersebut, lalu konekkan atau hubungkan wallet kamu. Nah, pilih NFT yang mau kamu beli, dan pastikan saldo di wallet kamu tuh cukup untuk membeli NFT tersebut. Sama seperti kalau kamu belanja online, setelah kamu klik beli barang, maka akan muncul halaman konfirmasi untuk mengecek apakah orderan kamu tuh udah sesuai. Nah, kemudian lakukan konfirmasi pembayaran melalui wallet kamu. Saat transaksinya udah selesai dan terkonfirmasi, maka NFT tersebut akan langsung masuk ke address wallet Ethereum kamu. Nah, kalau kamu bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang rela mengeluarkan uang hanya untuk membeli digital art yang sebenarnya juga nggak bisa dipegang? Ya, jawabannya adalah sama. Mengapa orang-orang rela membeli karya original lukisan yang sangat mahal? Apalagi kalau bukan untuk rasa bangga dan prestis bahwa ia punya hak milik atas suatu karya unik dan cuma dia doang yang punya. Ya lumayan kan buat sombong-sombong ke orang lain. Untuk saat ini, perhatian seputar NFT itu masih difokuskan pada karya seni, game, atau benda koleksi lainnya. Dalam gaming, NFT itu bisa digunakan untuk mewakili item dalam game seperti skin yang memudahkannya untuk dipindahkan ke game baru atau diperdagangkan dengan pemain lain. Nah, tapi potensi NFT itu sebenarnya masih luas banget dan memungkinkan penerapan hak cipta dan hak kekayaan intelektual, tiket, penjualan dan perdagangan video games, dan lain-lain. NFT juga menambah potensi pada pembuatan security token, yaitu tokenisasi aset di dunia nyata dan juga digital. Penerapan lebih lanjut dari NFT juga dapat berupa sertifikasi, seperti untuk lisensi perangkat software, jaminan atau garansi, bahkan akte kelahiran dan juga akte kematian. Di sini udah ada yang pernah coba beli token NFT belum? Kalau udah, coba ceritain ya di kolom komentar token NFT apa sih yang kamu beli. Nah, itu dia yang bisa gue jelasin tentang NFT di video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.